Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain requestan dari kalian yang minta aku lanjutin kisah dari film Neza yang pertama. Nah, film selanjutnya berjudul Neza Reborn. Tapi nih sebelumnya, buat kalian yang belum nonton Neza yang pertama, bisa langsung klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat perlombaan balapan motor liar yang diikuti oleh Lian Xiang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara Yan Xiang dan saingannya bermotor putih untuk mencapai garis finish. Hingga akhirnya Yan Xiang memenangkan balapan tersebut. Setelah itu Yan Xiang dan temannya bernama Kasa melihat saingannya yang ternyata seorang wanita. Lalu Yan Xiang mendekati wanita itu, namun dia malah dicuekin oleh wanita tersebut. Kemudian Yan Xiang dihampiri oleh orang bertopeng yang meminta motornya dimodifikasi olehnya. Namun Yan Xiang tak menghiraukannya dan pergi dari sana. Terlihat wilayah Donghai yang dipimpin oleh klan Die. Terjadi kekeringan yang mengakibatkan kekurangan air. Kemudian Yan Xiang yang seorang kurir ditugaskan mengantarkan paket yang diberikan oleh bosnya. Di perjalanan Yan Xiang melewati berbagai kota yang hijau dipenuhi dengan air nih, sampai kota kumuh yang terlihat sangat miskin. Setelah selesai mengantarkan paketnya, tak sengaja Yan Xiang melihat penampungan air milik klan Die. Kemudian dia menyabotase air di sana untuk dinikmati oleh warga yang membutuhkan air. Besoknya Yan Xiang mengantarkan paket yang berisikan kucing, namun alamat tertera di kandang adalah alamat palsu. Maka dari itu Yan Xiang melepaskan kucing itu dan meninggalkannya di sana. Namun kucing itu terus mengikuti Yan Xiang. Karena tak tega, dia pun membawa kucing itu. Kemudian Yan Xiang pergi menjemput Kasa yang sedang bekerja sebagai penyanyi kafe. Setelah itu mereka pergi ke rumah ayahnya Yan Xiang. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan pangeran ketiga dari klan Die. Dia terlihat menyukai motor Yan Xiang nih dan ingin memilikinya. Namun Yan Xiang menghiraukannya dan pergi begitu saja. Sampailah Yan Xiang bertemu dengan ayah dan kakaknya yang bernama Jin Xuang. Terlihat di sini bahwa Yan Xiang dan ayahnya tidak akur. Saat makan, ayahnya menyinggung pekerjaan Yan Xiang yang hanya sebagai kurir. Mendengar itu membuat Yan Xiang kesal dan dia pun pergi mengantarkan Kasia pulang. Tapi di perjalanan mereka diikuti oleh sekelompok orang nih, yang ternyata dia adalah sang pangeran yang mengincar motornya. Hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Akhirnya pangeran terjatuh dari mobilnya. Lalu pangeran yang marah mengeluarkan es dari tubuhnya dan menyerang Yan Xiang. Yang ternyata nih dia keturunan Raja Naga. Di sini Yan Xiang terluka tertusuk es, sedangkan Kasa tertimpa motor. Lalu sang pangeran membunuh kucingnya yang membuat Yan Xiang sangat marah dan mengeluarkan api untuk menyerang pangeran. Serangan dari Yan Xiang membuat tangan pangeran terluka hingga sisik naganya terlihat. Setelah itu pangeran pergi nih, tapi dari kejauhan ada seseorang yang mengamati Yan Xiang. Kemudian Yan Xiang terbangun sudah berada di rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan Dr. Su yang ternyata rivalnya saat balapan liar. Di sini Yan Xiang teringat dengan Kasa dan melihat keadaan Kasa yang terluka parah, membuatnya kehilangan salah satu kakinya. Di luar rumah sakit terlihat pemimpin Di yang mendatanginya untuk mengucapkan permintaan maaf nih atas perbuatan putranya. Dia juga memberikan banyak uang untuk Yan Xiang, namun dia menolaknya. Kemudian kakaknya mengejar Yan Xiang yang pergi untuk membujuknya agar menerima uang dari pemimpin Di. Namun di perjalanan mereka dikejar oleh pembunuh bayaran. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka terjatuh dari motor. Ternyata pembunuh bayaran itu adalah siluman yang diperintah oleh pimpinan untuk membunuh Yan Xiang. Tiba-tiba Yan Xiang mengeluarkan api dari tubuhnya. Hingga akhirnya pria bertopeng datang membantu Yan Xiang dan mengalahkan siluman tersebut. Lalu dia memanggil Yan Xiang dengan sebutan Neza, lalu pergi begitu saja. Setelah itu Yan Xiang membawa kakaknya yang tak sadarkan diri ke rumah sakit. Di sisi lain terlihat pimpinan dia adalah Raja Naga yang dendam kepada Neza. Karena di masa lalu sang pangeran dibunuh oleh Neza yang sekarang bereinkarnasi menjadi Yan Xiang.
Kemudian dia menghidupkan pangeran kembali dengan menggunakan tulang baja. Setelah mendengar itu, pangeran semakin marah nih dan dendam kepada Yanxiang. Sementara Yanxiang mendatangi tempat pria bertopeng. Disinilah pria itu memberitahu sebenarnya bahwa Yanxiang adalah reinkarnasi dari dewa bernama Neza dengan berkekuatan api. Mendengar itu, Yanxiang pergi. Namun tak lama kemudian datanglah pimpinan Di dengan membawa koper berisi emas dan meminta pria bertopeng untuk membunuh Yanxiang. Di rumah sakit, ayahnya datang untuk melihat keadaan Jin Xiang dan Kasa, lalu mengusir Yanxiang nih. Kemudian Yanxiang yang kesal tak sengaja mengingat memori Neza dan seketika mengeluarkan api yang membuat motornya hampir terbakar. Maka dari itu, Yanxiang kembali menemui pria bertopeng untuk mengajarinya cara mengendalikan kekuatan api dari tubuhnya. Dengan bayaran, dia akan memodifikasi motor pria bertopeng tersebut. Mereka pun akhirnya bersepakat dan memulai latihan dengan membuat baju besi terlebih dahulu, yang mana untuk mengendalikan api dari tubuhnya. Setiap harinya Yanxiang berlatih hingga kekuatannya bisa dikendalikan dan semakin meningkat. Di sela-sela latihannya, dia membuatkan kaki besi untuk dipakai oleh Kasa. Lalu di akhir latihannya, mereka bertarung dengan sengit hingga topeng pria itu terjatuh. Dan ternyata dia adalah siluman kera. Kemudian di sini siluman kera meminta Yanxiang untuk menemukan pita langit dan cincin kosmik agar kekuatannya semakin kuat. Setelah itu, Yanxiang yang kembali ke tempat kerjanya. Di sana dia diserang oleh anak buah pimpinan Di. Kemudian Six teman Yanxiang terluka karena melindunginya. Dan ternyata asisten Di adalah siluman air. Di sini Yanxiang yang marah melawan serangan dari siluman air, namun kekuatannya tak mampu menandingi siluman air. Tiba-tiba keluar aura Dewa Neza yang membantu mengalahkan siluman air tersebut. Setelah itu, rekan kerja Yanxiang yang berkhianat mendatangi pangeran. Dia diberi emas oleh pangeran untuk membantunya mengalahkan Yanxiang. Kemudian Kasa yang melihat kedekatan Yanxiang dengan Su membuatnya cemburu. Lalu dia keluar kamar untuk menyendiri. Namun dari kejauhan dia melihat rekan kerja Yanxiang menyabotase baju besi Yanxiang dan juga membunuh Sik yang mencoba menghentikannya di sana. Dia pun sadar nih bahwa aksinya diketahui oleh Kasa, lalu mengejarnya dan Kasa pun lari darinya. Tapi tiba-tiba muncullah ledakan yang membuat mereka terpisah di lorong. Dan ternyata nih serangan itu berasal dari anak buah Di yang menyerang Yanxiang dan juga semua orang di dalam rumah sakit. Di sini Yanxiang mencoba menghentikan serangan itu. Yanxiang yang semakin marah menghancurkan senjata tersebut. Lalu muncullah siluman lain yang menyerang Yanxiang. Namun tetap saja nih siluman itu tak bisa mengalahkan kekuatan api Yanxiang dan kabur dari sana. Kemudian Yanxiang sedih nih mengetahui ayahnya terbunuh akibat serangan itu dan membuatnya semakin marah. Di sisi lain, siluman kera mendatangi markas klan Di. Di sana dia kaget nih melihat banyak air dari kota Donghai yang ternyata akan digunakan untuk meningkatkan kekuatannya untuk menata kekuasaan baru para dewa. Di sini pimpinan Di mengetahui nih bahwa siluman kera yang mengajari Yanxiang hingga menjadi kuat seperti sekarang. Dan akhirnya siluman kera pun diikat di sana. Tak lama kemudian Yanxiang datang dengan rasa amarahnya. Dia memasuki markas Di nih, namun pimpinan Di menangkap Yanxiang dengan pita merahnya. Tapi dengan mudah Yanxiang berhasil terlepas dari pita itu. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara Yanxiang dan juga Pangeran Naga. Karena kekuatan Yanxiang yang kuat membuat pangeran berubah menjadi naga untuk mengalahkannya. Di sini Yanxiang yang tidak mau kalah mengeluarkan kekuatan penuhnya.
Hingga akhirnya Yanshang berhasil membunuh Pangeran Naga dengan mencabut tulang besi dari tubuh sang naga. Namun Yanshang di sini kembali diserang oleh siluman wanita. Untung aja nih siluman kera membantu melawan dan menangkap siluman itu. Kemudian siluman wanita itu mengatakan nih hal yang membuat Yanshang mengingat masa lalunya sebagai Neza yang terlihat sangat jahat dan dibenci oleh banyak orang. Lalu di sini Yanshang menyuruh siluman kera melepaskan siluman wanita itu. Kemudian Yanshang menanyakan kenapa siluman kera mau membantunya. Lalu dia menjawab bahwa dia hanya membantu leluhurnya yaitu Neza. Dia menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya yaitu Sun Wukong si Raja Kera. Setelah itu Sun Wukong memberitahu nih bahwa pita langit berada di dasar laut timur tempat beradanya Istana Naga, yang dimana dipakaikan ke hewan pengendali air untuk memperkuat mutiara naga di sana. Kemudian Yanshang pergi ke rumah sakit. Dia melihat kakaknya yang sedih meratapi jasad ayahnya. Lalu salah satu rekan kerja Yanshang menyalahkannya atas semua yang terjadi. Tapi nih datanglah Kasa yang ternyata masih hidup, mengungkapkan sebenarnya yang terjadi. Karena ketahuan dia menodongkan pisau ke Kasa, namun Kasa berhasil terlepas darinya sementara dia terjatuh ke bawah. Setelah itu di pemakaman ayahnya, Kasa dan lainnya menyemangati Yanshang. Lalu Yanshang mulai semangat kembali. Dia akan pergi ke Istana Naga untuk mengambil pita langit milik Neza agar dia bisa mengalahkan Raja Naga. Sesampainya di bawah laut, dia diserang oleh hiu. Namun dengan cepat dia berhasil menaklukkan hiu tersebut dan menungganginya hingga sampai di Istana Naga. Di situ Yanshang langsung membuka pita langit yang dililitkan ke hewan besar tersebut, tapi malah membuat guncangan hebat hingga ke daratan. Namun Yanshang di sini tak bisa melepaskan pita tersebut. Kemudian Raja Naga keluar bersama dengan menyandra Su yang berhasil diculik oleh siluman wanita. Kemudian Raja Naga menyerang Yanshang yang teralihkan oleh Su. Namun di sini Su tidak tinggal diam. Dia mencoba melepaskan diri dari siluman wanita. Sementara itu Yanshang diserang terus-menerus oleh Raja Naga. Kemudian dia mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang Yanshang. Kemudian di sini Yanshang melihat Su jatuh. Hal itu membuatnya semakin marah dan mengeluarkan kekuatannya hingga menewaskan mereka berdua. Di sini hewan pengendali air menolong Yanshang yang suhu badannya meningkat. Tiba-tiba Raja Naga bangkit kembali. Dia membunuh hewan itu dan memakan bola mutiara. Akibatnya para naga sungai keluar dan membuat gelombang tsunami. Tidak tinggal diam, Yanshang menarik tali pita langit untuk mencegah para naga keluar dari kurungannya. Namun sayangnya pita itu putus dan membuat semua naga keluar dan kota Donghai mulai direndam oleh gelombang tsunami. Kemudian Yanshang yang sudah tak berdaya diserang oleh Raja Naga. Mendengar perkataan Raja Naga yang mengatakan nih bahwa dia bukanlah Neza, membuatnya sangat marah lalu mengeluarkan kekuatan api yang dahsyat dari tubuhnya. Hingga akhirnya Yanshang berhasil membunuh Raja Naga, namun dia tak sadarkan diri karena kehabisan tenaga. Lalu di sini Su menangis melihat keadaan Yanshang. Di sisi lain, kota Donghai sudah tenggelam oleh lautan. Masyarakat yang melihat dari atas tebing hanya bisa pasrah melihat kotanya tenggelam. Di alam bawah sadarnya, Yanshang bertemu dengan Neza. Dia meminta Neza menyelamatkan warga kota. Seketika Neza membantu Yanshang bangkit kembali nih dan mendapatkan pita langitnya. Yanshang yang bangkit langsung mengikat kembali para naga menggunakan pita langit untuk menyelamatkan kota Donghai yang makin tenggelam.
Setelah itu Yansheng menaiki pita langit dan membelah lautan untuk kembali ke daratan bersama Su dan anak dari hewan pengendali air. Lalu di situ dia bertemu dengan Sun Wukong untuk memamerkan pita langit yang berhasil dia dapatkan kembali. Di akhir film diperlihatkan Yansheng yang sudah menjadi Neza seutuhnya karena telah menyelamatkan kota Donghai dari para naga. Nah, itu tadi alur cerita dari film Neza Reborn. Gimana Sleeper? Makin seru ya kisah mitologi Cina dari dewa api yaitu Neza. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.